Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Puput Indrayani atau sering dipanggil dengan nama Puput. Saya berasal dari program studi Sains dan Teknologi, jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna komputer atau brainware. Selamat menyaksikan. Perangkat keras atau komputer hardware. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan hidupin lonceng notifikasinya. Perangkat keras atau hardware adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu perangkat masukan atau input device, perangkat proses atau processing device, perangkat keluaran atau output device, dan media penyimpanan atau storage device. Input device. Input device atau unit masukan adalah perangkat keras yang dipasang sesuai port masing-masing yang berfungsi memberikan data dan mentransfer data dari luar ke mikroskop prosesor. Di sini, kami menjabarkan 5 komponen utama perangkat masukan atau input device. 1. Pointing device. Perangkat ini berfungsi mengontrol dan memberikan masukan instruksi ke komputer menggunakan perangkat genggam yang bergerak secara fisik pada layar monitor. Contohnya, mouse, trackball, touchpad, pointing stick atau papan petunjuk, graphics tablet, like pen, stylus, motion sensor, fingerprint. 2. Pengontrol permainan. Jenis perangkat ini dirancang untuk games dengan menghubungkan ke komputer atau konsol sistem game. Peran utama perangkat games ini untuk semua objek individu dan karakter dalam games. Contohnya adalah gamepad, joystick, yoke, motion sensing, light gun, rhythm game controllers. 3. Perangkat input audio. Dengan bantuan perangkat input audio, pengguna dapat mengirim instruksi audio ke komputer untuk berbagai tugas seperti pemrosesan, perekaman, dan lainnya. Banyak perangkat input audio bekerja dengan program pengenalan suara karena software ini membantu menerjemahkan kata-kata yang diucapkan ke dalam dokumen teks. Contohnya, mikrofon, mini keyboard. 4. Peripheral Bluetooth atau wireless. Beberapa perangkat terhubung ke komputer dengan Bluetooth atau teknologi nirkabel atau wireless. Contohnya, keyboard, mouse, handset wireless, gamepad, perangkat visual, dan pencitraan. Komponen-komponen tersebut membantu memberikan masukan kepada komputer dalam bentuk gambar dan visual. Contoh, webcam,
digital kamera, digital camcorder, barcode reader, scanner, processing device. Pengelolaan merupakan fungsi terpenting dari komputer, karena pada tahap ini alat pemrosesan bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi yang bermakna dari data yang dikonversi dari berbagai alat masukan atau input device dan mengirimkan data ke output device. Contohnya, mikroprosesor, graphic processing unit, motherboard, network card, sound card, video card, output device. Perangkat ini menerima komponen pengelolaan informasi yang telah diproses, dan akhirnya menghasilkan berbagai bentuk keluaran seperti teks, audio, dan video. Perangkat output ini mungkin dihubungkan dengan komputer melalui nirkabel atau kabel. Contohnya, monitor. Printer, proyektor, Global Position System atau GPS, plotter, memori atau storage device. Tugas inti dari memori adalah melakukan penyimpanan dan pengambilan semua jenis data. Informasi pada perangkat ini dapat disimpan secara sementara dan permanen. Perangkat ini dapat terletak di dalam komputer internal atau di luar komputer eksternal. Ada dua jenis perangkat penyimpanan. Satu, primary storage device atau perangkat penyimpanan utama. Perangkat ini dirancang untuk penyimpanan sementara dan berukuran kecil. Adalah RAM. RAM adalah memori penyimpanan yang tidak stabil, di mana semua data hilang di saat komputer dimatikan. Cache memory, penyimpanan data yang sering diulang-ulang sehingga kecepatan akses memori ini lebih cepat dari RAM. 2. Secondary storage device. Perangkat ini digunakan untuk penyimpanan data secara permanen. Karena jika membutuhkan waktu lebih lama, maka data dapat diambil dengan mudah. Komponen ini memiliki ukuran kapasitas yang besar dibandingkan dengan perangkat penyimpanan utama. Contohnya, disket, hard disk drive, DCD, DVD, flash drive, memory card, solid state device atau SSD, dan cloud. Perangkat lunak komputer atau software. Perangkat lunak atau software komputer adalah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendalian, pendukung, dan aktivitas-aktivitas pengelolaan perintah pada sistem komputer. Secara umum, fungsi dari software komputer yang utama adalah 1. Melakukan aktivitas bersama-sama dengan hardware. 2. Menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer. 3. Bertindak sebagai perantaraan pengguna atau user.
Pembagian software secara garis besar, software dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain sebagai berikut. A. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengorganisasikan semua komponen mesin komputer. Contoh-contoh sistem operasi: Windows, Linux, Android, dan iOS. B. Program aplikasi atau siap pakai adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Program aplikasi dibedakan dalam beberapa jenis aplikasi, antara lain sebagai berikut. Pengelolaan kata, contohnya Microsoft Word, WordStart, dan WordPerfect. Pengelolaan angka, contohnya Excel, Lotus, dan Quotro Pro. Pengelolaan data, contohnya Mrs. Access, Dabus, Fog Pro. Pengolah citra, contohnya Adobe Photoshop, CorelDRAW, 3D Studio. C. Program bantu adalah suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contohnya adalah Mozilla Antivirus, Winamp, PC Tools, VLV Pal. D. Bahasa pemrograman adalah suatu program yang berbentuk assembler. Contoh-contoh bahasa pemrograman Pascal, Java, ASP, HTML, Visual Basic, dan Delphi, dan PHP. Brainware. Orang yang menggunakan atau mengoperasikan secara mengatur sistem sebuah perangkat komputer atau biasa disebut dengan pengguna. Macam-macam brainware. Operator komputer, orang yang mengoperasikan dan menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Teknisi adalah seorang yang bertanggung jawab untuk segala jenis permasalahan komputer. Trainer, seorang brainware yang mempunyai pengetahuan lebih banyak dibandingkan lainnya, dan brainware ini bertanggung jawab untuk mendidik dan mengajar. Konsultan adalah brainware yang bertanggung jawab layaknya seorang penasehat handal di dalam bidangnya. Project Manager adalah brainware yang bertanggung jawab sebagai pemimpin atau komandan di suatu proyek tertentu. Programmer bertugas membuat aplikasi komputer sehingga dapat memudahkan kinerja manusia melalui program. Jaringan, seorang brainware yang sudah mahir di dalam dunia jaringan komputer, dia bertanggung jawab atas semua hal yang berhubungan dengan komputer. Graphic design, seorang brainware yang berkecimpung di dunia desain grafis dan mahir dalam hal membuat sebuah objek animasi. Database administrator, yang bertanggung jawab terhadap database suatu aplikasi organisasi dan sebagainya. Sistem analisa, brainware yang bertanggung jawab untuk mendesain, merancang, dan menganalisis suatu proses yang akan dibuat maupun sudah jadi.